Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GSKI Rehoboth Surabaya. Saya akan menyampaikan informasi kegiatan gereja untuk 1 minggu ke depan. Akan diadakan ibadah usia indah dengan tema menyongsong hari esok pada tanggal 14 September 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Petrus. Akan diadakan ibadah waski pada hari Kamis 17 September 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Grace. Dan pada hari Minggu akan dilaksanakan ibadah raya 20 September 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat melalui via YouTube channel GSKI Rehoboth Surabaya. Sekian informasi untuk seminggu ke depan. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat kontak yang tertera pada layar Anda, atau dapat melihat informasi dari sosial media kami melalui Facebook dan Instagram GSKI Rehoboth Surabaya. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini, kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Visi kami sebagai gereja hanya satu, kami ingin membangun keluarga kerajaan surga dalam kebenaran. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada dalam channel ini dapat memberkati kita semua dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari persiapkan hatimu di hadapannya. Mari bersama nikmati hadirat Tuhan. Puji Dia anak domba yang agung. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah,
anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan pagi ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami membuka hati pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan hamba-Mu, juru bicara-Mu yang menyampaikan pesan-Mu Bapa, agar lewat pemberitaan firman-Mu pagi ini setiap kami diberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini seperti kita ketahui, dunia sudah berubah. Dan kita juga tidak pernah menduga ada COVID yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini mengingatkan kepada kita betapa manusia itu rentan terhadap berbagai hal, termasuk dengan virus yang tidak kelihatan ini. Tapi kalau kita melihat dengan jujur dan kita mencermati, Alkitab sendiri pun sudah mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki segala keterbatasan. Pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu kita belajar dengan satu tema, Allah menentang orang yang sombong. Ada satu pernyataan dalam Alkitab yang jarang dibicarakan atau dikotbahkan, seperti yang tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6b. Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kata congkak dalam bahasa Yunani dalam teks aslinya adalah huperepanos, yang dapat diartikan ingin tampil dari yang lain, menonjol, dan sombong. Keinginan untuk tampil melebihi yang lain mengingatkan kepada kita ada sosok pribadi atau oknum yang memberontak kepada Allah. Dan oknum itu meninggikan diri
lebih dari segala bintang, bahkan dia berusaha menyamai yang maha tinggi. Dan oknum itu adalah Lucifer. Kita bisa membaca di dalam kitab Yesaya pasal 14. Kitab Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau yang sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Kita melihat Lucifer ini sebelumnya dia memiliki kemuliaan. Bahkan dia disebut putra fajar. Karena kecongkakannya, kesombongannya, ingin menyamai yang maha tinggi, maka dia dijatuhkan ke dunia yang paling bawah. Melalui hal ini, kita belajar kalau sosok Lucifer saja bisa dibuang oleh Tuhan, apalagi kita manusia. Hendaknya kita tidak jatuh seperti Lucifer, di mana ia tidak mengakui keberadaannya hanya karena Allah yang menciptakan. Sebenarnya Lucifer ini diadakan untuk penciptanya. Rupanya oknum ini ingin memuaskan keinginannya sendiri. Dalam Alkitab dikatakan terdapat kecurangan di dalam diri oknum Lucifer ini. Kata kecurangan dalam teks aslinya adalah apple yang artinya kejahatan, ketidakadilan, bahkan ketidakbenaran. Adalah seorang pemberontak kalau ciptaan sendiri tidak hidup bagi penciptanya. Oleh sebab itu inilah hukum yang mutlak, bahwa kita adalah makhluk ciptaan. Kita harus didominasi oleh pencipta kita sendiri, yaitu Tuhan semesta alam, yaitu Bapa kita di surga dan Tuhan kita Yesus Kristus secara mutlak. Ketidaksediaan tunduk berarti ketidaksediaan untuk menjadi anak Allah atau umat Tuhan. Kalau kita telah melihat bagaimana oknum ini dibuang dari kerajaan Bapa di sorga, dia dilemparkan ke dalam dunia ini karena kecongkakannya, karena kesombongannya. Oleh sebab itu kita belajar, jangan kita bersikap sombong dalam segala hal, apalagi di tengah kondisi COVID-19 ini. Kita lihat suasana dunia berubah. Kemana-mana kita harus pakai masker. Sedikit-sedikit kita cuci tangan pakai sabun. Kita bawa sanitizer dan lain sebagainya. Kita hidup di kondisi dunia yang semakin hari semakin menuju kepada kebinasaan atau akhirnya. Sebab di dalam 1 Yohanes dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Kalau kita melihat sejarah dunia ini, kita bisa melihat mengenai kapal Titanic, di mana orang yang merancangnya dia menjadi sombong, bahkan dia menentang Tuhan sendiri. Kisahnya sebagai berikut. Kapal Titanic ini dibangun pada tanggal 31 Maret 1909 dan selesai pada tanggal 2 April 1912 dan merupakan kapal yang terbesar dan tercanggih pada zamannya.
Hal ini yang membuat para pembuatnya menjadi sombong dan berkata, Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Justru kesombongan itulah yang membawa kepada bencana yang tidak pernah diduga. Pembuat kapal ini sudah mendesain kapal ini begitu rupa, dengan daya tampung yang hebat, dengan bobot yang hebat. Bahkan bobot yang dirancang tidak mungkin akan tenggelam sama sekali. Dan justru karena itulah dia berkata, Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tetapi kita menjumpai pada tanggal 10 April 1912, ini merupakan pelayaran pertamanya dari Inggris ke Amerika dengan membawa penumpang 2.224 orang. Pada tanggal 14 April 1912 di Lautan Atlantik pada pukul 11.40 pagi hari menabrak gunung es. Dan pada tanggal 15 April pada pukul 2.20 dini hari kapal itu tenggelam. Untuk menenggelamkan kapal dengan bobot yang besar ini hanya membutuhkan waktu 2 jam 40 menit. Sehingga kapal itu tenggelam dan merenggut nyawa 1.502 orang. Inilah kesombongan yang dilakukan oleh manusia, yaitu yang menciptakan kapal Titanic ini. Jadi kalau kita hari ini merasa memiliki sesuatu, jangan kita bersikap sombong. Sadari kesombongan itu justru bisa membawa malapetaka, kehancuran. Kapal Titanic ini pada tahun 1985 diketemukan bangkainya di kedalaman 378 meter di bawah laut. Pelajaran ini mengingatkan kepada kita, jangan kita menentang Tuhan dengan segala kesombongan kita. Sekalipun kita punya segala sesuatu, kita belajar rendah hati. Sebab Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Kalau Tuhan menentang kita, wah, siapa kita? Kita ini dari debu kembali kepada debu. Kita itu manusia yang sangat terbatas. Kalau kita batuk pilek nggak sembuh-sembuh dalam 1 bulan saja, kita itu sudah sengsara. Apalagi orang yang sekarang terjangkit dengan COVID-19. Waduh, ada seorang sahabat saya di dalam Facebooknya ketika dia kena COVID-19 dan dia berkata, seolah-olah dia menari di atas maut. Jangan anggap sepele virus corona ini. Ini sesuatu yang real. Kita perlu waspada untuk itu. Oleh sebab itu pada kesempatan siang hari ini, menjelang siang ini, kita belajar. Jangan bersikap sombong kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya kita rendah hati. Seperti Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kasih karunia dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu, karena ia katakan Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kata menentang dalam teks aslinya adalah antitasomai, yang artinya lawan. Jangan kita melawan Tuhan. Jangan memposisikan diri kita sebagai musuh Tuhan. Siapa kita? Dia yang punya jagat raya yang tidak terbatas. Kita ini ada karena Dia. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Apa yang mau kita sombongkan? Kita lahir telanjang, kembali juga telanjang. Hari ini kita terhormat, punya kedudukan, mau kaya. Suatu hari Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang kita bawa.
Tidak ada sesuatu yang kita genggam. Justru dalam suasana pandemi COVID ini menghayati betapa kita membutuhkan Tuhan dari kita membutuhkan apapun. Ayo kita bersikap rendah hati. Jangan memposisikan diri kita sebagai musuh Allah. Tentu di dalam Yakobus 4 ayat 6 ini tidak bisa kita pisahkan dari ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat 5. Ayat 5 itu dikatakan demikian, jangan kamu menyangka. Kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Dari pembacaan ayat ini memberikan pemahaman atau pengertian apa yang dimaksud congkak dan apa yang dimaksud dengan rendah hati. Alkitab berkata, janganlah kamu menyangka. Kalimat ini hendak mengisyaratkan bahwa kita tidak salah sangka terhadap Tuhan. Kata menyangka dalam teks aslinya adalah dokeo, yang artinya berpikir atau memperhitungkan. Ini berarti agar kita tidak berpikir bahwa Allah tidak berhak cemburu atas roh yang ditempatkan di dalam diri kita. Sadari roh yang ada di dalam diri kita itu milik Dia. Dia Bapa segala roh. Kita ini ada karena Dia. Jadi Allah berhak cemburu atas roh yang ditempatkan di dalam diri kita. Bahkan Dia cemburu. Dia tidak menghendaki roh ini lenyap, roh ini binasa. Jangan sampai terpisah dengan Dia. Dan Tuhan sungguh-sungguh menginginkan roh itu agar kembali kepada Dia. Dan sudah sepatutnya, sudah sepantasnya kita ada. Dan kita menyadari keberadaan kita karena Dia. Dan untuk itu Dia berhak atas segenap hidup kita. Dia berhak atas hidup kita tanpa batas. Roh di dalam diri manusia Dia ingini dengan cemburu agar tidak terhilang, agar tidak binasa. Makanya roh itu supaya kembali kepada Dia ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Dia mengutus putra tunggalnya. Dia mengutus Tuhan Yesus Kristus agar menebus dosa manusia. Tuhan Yesus rela mati untuk menebus segala dosa kesalahannya. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau hari ini kita berpikir kita kaya, punya deposito, terhormat, punya gelar, pangkat, dan kedudukan, kita berkata Tuhan tidak berhak atas hidup kita. Kita orang yang congkak, kita orang yang sombong. Memang kita tidak menunjukkan kata-kata itu secara langsung, tetapi dari sikap hati kita, apakah kita menjadikan Dia Tuhan atas hidup kita, atau kekayaan kita, kehormatan kita? Itu yang bisa membaca diri kita sendiri. Dengan demikian orang yang congkak adalah orang yang memandang Allah tidak berhak atas hidupnya. Sebaliknya orang yang rendah hati adalah orang yang mengakui bahwa Tuhan berhak atas hidupnya. Tuhan berhak atas hidupnya sendiri. Kata rendah hati dalam teks ini adalah tapenos, yang kata ini sejajar dengan Lukas 1 ayat 48. Dalam Lukas 1 ayat 48 dikatakan demikian, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunannya menyebut aku berbahagia. Dalam nyanyian Maria tersebut juga disebut hal kecongkakan. Di dalam Lukas 1 ayat 51, kata congkak yang dalam teks ini dikatakan huperepanos. Dalam nyanyian ini juga menggunakan kata yang sama dalam Yakobus 4 ayat 6b.
Maria menunjukkan kerendahan hatinya dengan bersedia mengorbankan rahimnya demi mengandung Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Ini sesuatu yang tidak mudah. Maria itu seorang yang masih perawan, belum menikah. Tetapi malaikat itu datang kepada Maria. Salam Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kita melihat Maria itu bersedia, jadilah padaku menurut kehendakmu. Maria ini menyadari keberadaan hidupnya karena Tuhan. Maka ketika malaikat itu menyampaikan pesan kepada dia, jadilah padaku menurut kehendakmu. Ketika Maria mengandung, ini memiliki konsekuensi yang besar. Karena bagi bangsa Israel, orang Yahudi pada waktu itu, seseorang yang hamil tanpa pernikahan itu hukumannya mati dan kehilangan nyawa. Maria siap menanggung konsekuensi itu. Bahkan masa depannya menjadi suram. Dia dikucirkan dari sahabat temannya karena mengandung dari Roh Kudus. Dan inilah seseorang yang menunjukkan kerendahan hatinya. Kerendahan hati artinya kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan. Dan Dia berhak memperlakukan kita sesuai dengan apa yang diingininya. Sikap Maria inilah seharusnya kita contoh, kita teladani. Dia manusia yang sederhana, bukan dari keluarga orang kaya. Dia manusia biasa. Tetapi sosok ini memiliki keunggulan yang luar biasa. Makanya Tuhan tidak salah memilih. Dia rela mengorbankan apapun demi memuaskan penciptanya, demi memuaskan Tuhannya. Makanya dia mengandung Roh Kudus. Pelajaran ini sangat berharga bagi kita Bapak Ibu. Kalau mungkin hari ini kita mengalami banyak hal, banyak peristiwa yang tidak pernah kita duga, jangan mencurigai Tuhan. Jangan pernah kita mencurigai Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mencobai siapapun. Pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Jangan kita mencurigai Tuhan. Sebab alam semesta ini semua dalam kontrol Tuhan yang sempurna. Kalau kita melihat kisah Ayub diuji oleh Tuhan, kita melihat kehidupan Ayub, seorang yang luar biasa. Alkitab katakan Ayub itu seorang yang saleh, jujur, takut kepada Tuhan lagi. Wih, sempurna sekali. Ini Ayub ini manusia langka. Pada zaman itu dia begitu kokoh, memiliki integritas. Saking punya integritasnya Ayub ini, suatu kali Tuhan berkata kepada iblis, "Iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" "Oh, aku perhatikan dia Tuhan." "Perhatikan. Kenapa?" "Pantasan Ayub itu setia sama kamu Tuhan. Dia mengasihi engkau karena engkau jaga, engkau topang, engkau lindungi. Coba sekarang Tuhan, perlindungannya kau cabut." "Oke, silakan. Saya cabut, tapi nyawanya jangan kau ambil." Pada suatu kali kita melihat dalam Ayub 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ketika lembu sapi Ayub sedang membajak dan binatang kambing domba dan seterusnya, kemudian datanglah api menyambar dari langit dan membakar habis semua kambing domba dan penjaga-penjaga. Dalam sekejap harta Ayub habis. Bayangkan, harta Ayub habis, tidak selesai ke situ.
Bayangkan, Ayub itu pada zaman itu ya, kalau orang memiliki kambing domba, unta, itu dianggap orang yang kaya. Karena pada zaman Ayub hidup itu penggembaraan. Jadi kambing domba itu merupakan aset yang sangat tidak ternilai. Aset yang sangat berharga. Tetapi pada hari itu, waduh, kambing domba Ayub itu lenyap, mati. Karena api menyambar dari langit dalam ayat 16. Dan membakar habis semua kambing domba dan penjaga-penjaganya. Waduh, ibaratnya halilintar itu langsung datang dari atas menyambar semuanya. Tidak seekor pun yang luput. Dalam keadaan belum selesai seperti itu, Ayub kan punya anak itu 10. 7 pria, 3 laki-laki. Dalam ayat Ayub 1 ayat 19, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, dan rumah itu dilandanya pada 4 penjuru. Roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Waduh, sudah hartanya habis. Sekarang anak yang dikasih Ayub pun juga mati. Waduh, coba kalau kita berkeadaan seperti Ayub, apa yang kita katakan kepada Tuhan? Pasti di antara kita bersungut-sungut. Tuhan, Engkau jahat. Engkau pilih kasih. Aku sudah hidup suci. Aku sudah hidup kudus. Aku takut akan Engkau. Sekarang kenapa kemalangan ini menimpa aku? Itu manusia pada umumnya. Tapi Ayub ini, dia berkata dalam Ayub 1:21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali kepadanya, ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat yang kurang patut. Sikap Ayub ini hebat. Sungguh luar biasa. Ini termasuk manusia yang langka. Manusia yang sangat langka. Setelah kambing dombanya mati semua, anak-anaknya juga mati habis, dia masih berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini hebat loh. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kemudian Tuhan berkata kepada iblis, apakah engkau masih memperhatikan hambaku Ayub? Iya. Terang saja Tuhan, dia masih memuji engkau. Dia masih menghormati engkau. Kenapa? Karena badannya sehat. Engkau masih jagai dia. Oh, kata Tuhan, silakan. Ke dalam tanganmu aku serahkan tubuhnya, tapi nyawanya jangan kau sentuh. Dalam Ayub pasal yang kedua ayat 7 dikatakan, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayat 8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk mengaruk-ngaruk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Tuh, hebat gak Ayub? Dia ngomong istrinya sinting. Jangan mau terima yang baik saja dari Allah, tapi yang buruk pun bisa jadi berkat kalau membuat kita bertobat dari kejahatan. Lebih baik kita bangkrut, kita miskin, tapi kalau nama kita tercatat dalam buku kehidupan anak domba, itu jauh
lebih bernilai daripada kita punya dunia dengan segala kesenangannya, tapi di akhir hidup kita binasa. Bayangkan, Ayub itu ditimpa bara yang busuk dari ujung telapak kakinya sampai kepala. Jadi boleh dikatakan seluruh tubuh Ayub penuh dengan borok. Saking gatelnya borong ini, Ayub mengambil sekeping beling. Dia garuk-garuk. Bukan suruh istrinya lagi yang garuk, tetapi pakai beling. Bayangkan, itu berdarah-darah, itu bau amis. Tetapi kata istrinya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehan? Oh iya ya, Tuhan kok jahat ya. Kita kutuki Tuhan aja ya. Tapi Ayub tidak berbuat demikian. Ayub tidak kompromi dengan istrinya. Dia berkata kepada istrinya, engkau perempuan gelo, engkau gila. Masa kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam ayat seterusnya, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bayangkan, luar biasa. Ayub tidak buat dosa dengan bibirnya. Sekalipun kesulitan, masalah, persoalan menghimpit hidupnya begitu rupa, tetapi dia mengakui Tuhan adalah penciptanya. Dia rela diperlakukan apapun. Dia tidak mencurigai Tuhan. Dia orang yang rendah hati. Dia tidak sombong. Tetapi hari ini kalau kita jujur, kalau banyak orang ingin diberkati seperti Ayub. Banyak orang ingin diberkati seperti Ayub. Dalam Ayub 42, Allah mengembalikan harta Ayub 2 kali lipat, kecuali istri dan anaknya. Biasanya orang Kristen hari ini kepengen diberkati seperti Ayub. Bapak Ibu tentu ingin diberkati seperti Ayub. Ingin? Angkat tanganmu. Ayo angkat tanganmu yang ingin diberkati seperti Ayub. Oke? Kalau mau diberkati seperti Ayub, saya tanya, mau gak menderita seperti Ayub? Nah, mulai mikir kan? Mau menderita gak seperti Ayub? Oh gak mau Pak, saya mau berkatnya doang. Wah itu bocengli. Itu gak fair. Justru kalau mau diberkati seperti Ayub, ambil bagian juga dalam penderita Ayub. Jangan mau enaknya doang, tapi gak mau penderitaannya. Sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa harta sesungguhnya dalam hidup kita bukanlah harta yang fana ini, tetapi Tuhan dan kerajaannya. Oleh sebab itu apapun yang sedang kita alami hari ini, kita belajar tidak mencurigai Tuhan. Kita jangan bersikap sombong. Kita belajar rendah hati Tuhan. Kalau hari ini banyak hal yang aku lalui dalam keadaan yang sulit, aku mohon Tuhan dampingi aku. Engkau boleh ambil apapun dalam hidupku Tuhan, asal namaku ada di dalam hati-Mu Tuhan. Aku rindu Tuhan menyukakan Engkau. Kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Sebab harta kita sesungguhnya bukan dunia dengan segala kesenangannya, tetapi harta kita sesungguhnya yaitu langit baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Inilah yang harus kita perkarakan lebih dari apapun. Di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, saya mengatakan jangan kecut dan tawar hati. Sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab pada waktu kita dicobai, percayalah, Allah pasti memberikan jalan keluar. Asal kita hidup dalam kekudusan, kesucian. Jangan melakukan hal yang melukai hati Tuhan. Sebab Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ayo pada kesempatan
Pagi ini saya mengajak kita memperbaharui hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan selidiki aku, lihat hatiku, apakah jalan hidupku serong, apakah jalan hidupku masih jauh dari keadaan yang tidak Engkau inginkan. Tetapi pada kesempatan ini aku mau berubah dan bertobat. Jadikan kesempatan pagi ini menjadi alat anugerah bagi kita, untuk kita menjadikan Tuhan segalanya. Kita tetap rendah hati dan tidak menaruh curiga dengan Tuhan, sebab Tuhan itu mengasihi kita. Sebab itu roh yang ditempatkan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi Tuhan berhak atas hidup kita. Sebab Dia berkata Dia tidak mengendakikan seorang pun binasa, agar setiap orang bertobat untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biar melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini, kita diberkati. Kita diberkati. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami takjub Tuhan buat kebenaran-Mu yang Kau sampaikan bagi kami. Tuhan, materaikan kebenaran-Mu yang kami dengar. Engkau melihat ada banyak orang-orang yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang susah. Biarlah mereka tidak mencurigai Engkau Tuhan. Kalau Ayub saja Tuhan dicobai dengan persoalan yang begitu berat, tetapi dia tidak berbuat dosa. Dia tetap memuliakan Engkau. Ajar kami taat Tuhan, dan tidak menaruh curiga kepada Engkau. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka dalam keadaan yang sulit Tuhan memberikan kekuatan. Bahkan mereka yang putus asa Tuhan memberikan pengharapan. Juga Tuhan kami berdoa, berkati juga setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu di GSKI Rehoboth Surabaya. Agar setiap apa yang mereka beri ini Tuhan menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Sebelum kita berpisah satu dengan lainnya Bapak Ibu, kita akan doa berkat pada kesempatan pagi ini. Bapa di sorga, kembali kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kekasih Tuhan, pandanglah wajah Tuhan, dan terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan-Nya. Mari kita diberkati, katakan amin. Haleluya. Amin.